Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, berhasil mencatatkan rekor baru sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Teja Paku Alam adalah kiper yang mampu meraih clean sheet terbanyak dalam satu musim, yakni 18 kali dalam satu musim, dengan memecahkan rekor terdahulunya, yakni kiper Persipura, Yo Jae-hoon. Sebelumnya rekor clean sheet terbanyak dipegang Yo Jae-hoon, mantan kiper Persipura dengan 17 clean sheet saat membawa Mutiara Hitam menjadi juara Liga Super Indonesia musim 2013. Ketika itu Le hanya kebobolan 18 kali dari 34 laga sepanjang musim. Teja Paku Alam pun bersyukur mampu mencatatkan warisan sejarah sepak bola Indonesia yang tampaknya akan sulit dipecahkan lagi. Alhamdulillah bisa mendapatkan rekor itu. Semua yang Teja dapat karena bantuan dari teman-teman, semoga bisa bertahan, clean sheet lagi, dan bisa dipecahkan lagi sama diri sendiri. Secara kebetulan Teja bertemu langsung dengan Yo Jae-hoon pada hari rekor tercipta saat Persib menahan imbang Persijap di Stadion GBLA. Yo Jae-hoon sendiri saat ini telah menjadi pelatih penjaga gawang Persijap. Dalam momen pertemuan tersebut, Teja mengungkapkan ucapan dari sang legenda. Dia bilang cuma selamat atas pencapaiannya. Begitu saja. Selain itu, Teja pun tidak berpikir bisa meraih prestasi sejauh ini, bahkan untuk mendapatkan kesempatan bermain pun ia tidak menduganya. Bagi saya, mungkin pencapaian luar biasa membawa Persib juara 3 kali beruntun. Saya tidak menyangka, buat main saja nggak kepikiran, apalagi jadi hat-trick juara. Saya berterima kasih kepada Coach Boyan, sudah kasih kepercayaan buat saya. Nggak nyangka bisa bermain, bisa mendapatkan hat-trick, dan mendapatkan clean sheet 18 kali ini tuntasnya. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang biasa disapa Bungkus menilai ada 3 hal yang harus menjadi perhatian manajemen Persib Bandung setelah berhasil meraih 3 gelar secara beruntun di Liga 1. Hal pertama yang harus dilakukan Persib adalah mulai menyiapkan diri menghadapi musim depan. Pasalnya setelah sukses menjadi juara 3 kali berturut-turut, tim-tim lain dipastikan akan tampil lebih serius untuk merebut gelar dari Persib Bandung. Kedua, Persib juga harus menjadi motor penggerak perubahan. Jangan hanya puas berjaya di kompetisi domestik, tetapi juga mulai menargetkan bisa bersaing di level Asia. 3 kali juara beruntun menunjukkan Persib sudah cukup superior di dalam negeri. Tetapi sekarang mereka harus membuktikannya di kompetisi antar klub Asia. Bungkus menilai Persib perlu memulai fokus meningkatkan daya saing di level Asia karena wakil Indonesia saat ini masih tampil di ACL2. Sementara Singapura sudah memiliki wakil di ACL Elite. Persib harus menjadi inisiator perubahan. Kalau di dalam negeri mereka sudah membuktikan diri, maka di level Asia, Persib juga harus menjadi pemicu agar klub-klub Indonesia tidak hanya berpikir soal kompetisi domestik, tetapi juga mampu bersaing di Asia. Ketiga, Persib juga harus bisa menjadi klub rujukan dalam pengelolaan ekosistem sepak bola. Jadi bukan hanya soal prestasi dan manajemen yang bagus, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan supporter yang kondusif. Persib harus menjadi barometernya. Selama ini Persib masih cukup sering mendapatkan sanksi dari Komdis, dan nilainya juga tidak kecil. Karena itu manajemen perlu serius berinvestasi untuk merangkul komunitas supporter, tokoh masyarakat, dan influencer agar bisa membantu membangun budaya supporter yang lebih positif tuntasnya. Rivalitas antara Persija dan Persib Bandung berbuntut panjang. Komite Disiplin PSSI menghujani kedua tim dengan sederet sanksi usai laga syarat gengsi pada pekan ke-32.
Tidak hanya pemain, Persib Bandung sebagai klub juga ikut terseret hukuman. Total 6 sanksi dijatuhkan Komdis PSSI kepada pemain dari kedua tim setelah pertandingan panas yang berakhir dengan kemenangan Persib 2-1. Ketegangan memang sempat terjadi antar pemain dan memicu berbagai insiden yang kemudian masuk ke meja sidang Komdis PSSI. Dari kubu Persib, Kapten Tim Maklok mendapatkan teguran keras yang dianggap melakukan ajakan tandang kepada supporter. Sementara Beckham Putra juga dijatuhi hukuman serupa akibat selebrasi berlebihan yang memancing reaksi lawan. Tidak hanya itu, Persib sebagai tim juga terkena sanksi setelah pemainnya disebutkan melakukan perusakan fasilitas stadion berupa kursi plastik. Maung Bandung diwajibkan mengganti kerugian material sekaligus menerima teguran keras dari Komdis PSSI. Sementara itu, Persija juga tidak luput dari hukuman. 3 pemain Macan Kemayoran yakni Carlos Eduardo, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho sama-sama dijatuhi teguran keras karena dinilai terlibat dalam keributan di akhir pertandingan. Keputusan ini pun resmi diumumkan PSSI pada Senin 25 Mei tuntasnya. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung jelang bergulirnya musim baru. Pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, resmi meninggalkan Persib Bandung di akhir musim ini. Informasi tersebut telah resmi dirilis oleh akun Instagram Persib Bandung. Melalui media sosialnya, Persib menyebutkan keputusan Bojan Hodak bukan karena masalah teknis atau performatif, melainkan alasan pribadi. Kabar tersebut diumumkan Persib Bandung pada Senin 25 Mei malam hari. Pada Selasa 26 Mei, manajemen Persib Bandung resmi memberikan statement. Komisaris PT Persib Bandung Umuh Muhtar menyebutkan bahwa benar Bojan Hodak memilih untuk meninggalkan Persib Bandung. Bukan tanpa alasan, Bojan meninggalkan Persib karena alasan kesehatan. Bojan Hodak ini pelatih terbaik selama Persib berdiri, yang luar biasa membawa Persib 3 kali juara berturut-turut atau hat-trick juara. Ini luar biasa. Persib sekarang berbintang 5. Jadi, tadi banyak yang bertanya kepada saya, iya benar bahwa Bojan Hodak mengundurkan diri. Ia mengundurkan diri secara baik-baik. Beliau alasannya juga jelas, tepat, kita bisa dimengerti. Dia kemarin juga selama menangani Persib, ia sering bolak-balik untuk kontrol karena dia ada sakit, sering sakit. Jadi dia akan fokus untuk berobat, fokus juga untuk anaknya masuk perguruan tinggi. Tapi tetap nanti dia tidak akan lepas dengan Persib. Dia akan menjadi penasehat tim. Jadi memang jelas alasannya adalah ada penyakit. Penyakit besar atau kecil saya tidak tahu. Tapi jelas memang kita tahu dia ada penyakit tuntasnya.